Samsung Galaxy A50 yang dulu harganya bisa sampai 4,8 juta di tahun 2019, sekarang di tahun 2023 harganya sudah turun di angka 1 jutaan. Apa masih worth it buat dipakai harian atau bahkan buat main game? Langsung saja mari kita bahas. Halo guys, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan John di sini di channel Sobat Gadget. Kali ini saya mau review HP Samsung Galaxy A50 yang saya dapatkan second ya, dengan harga 1.350.000 aja guys. Dapat yang varian 6GB ya. Itu dengan kondisi masih mulus normal, tapi cuman batangan aja. Dengan harga segitu sudah dapat spek layar 6,4 inch berpanel Super AMOLED, chipset Exynos 9610 dengan fabrikasi 10 nanometer, RAM 6GB, internal 128GB, fingerprint di dalam layar, dan baterai 4000 mAh dengan fast charging 18W. Bodi dari Samsung Galaxy A50 ini masih terbilang tipis ya, masih memakai vektor plastik, belum memakai kaca. Hal ini masih wajar karena HP ini memang ditujukan untuk kelas mid-range, bukan kelasnya HP flagship. Begitupun dengan frame-nya yang juga masih plastik. Biarpun begitu, build quality dari HP ini masih terasa solid dan gak murahan. Memiliki bobot yang cukup enteng, cuma 166 gram. Bila dioperasikan pakai satu tangan masih bisa karena memiliki ukuran bodi yang pas dan compact. Memiliki layar 6,4 inch, tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil, cukup pas buat digenggam. Ditambah lagi bezelnya yang udah lumayan tipis, biarpun dagunya masih sedikit lebih tebal. Bagian depan dari Samsung Galaxy A50 ini dilindungi oleh kaca Corning Gorilla Glass 3. Jenis LCD yang dipakai juga sudah Super AMOLED, yang kualitasnya sudah tidak diragukan lagi. Layar Super AMOLED dari Samsung ini kalau dilihat masih gonceng banget. Warna yang dihasilkan cukup tajam, layaknya layar di HP-HP flagship. Buat nonton jelas cukup bisa memanjangkan mata. View angle juga sangat baik. Cuman sayangnya refresh rate masih di 60Hz. Tapi sebenarnya buat saya sendiri sih tidak terlalu masalah ya. Lalu untuk pemakaian di bawah sinar matahari, HP ini masih bisa dioperasikan, biarpun tidak seterang dalam ruangan atau ketika langit sedang mendung. Buat buka tutup aplikasi masih terasa lancar dan nggak ada lag. Kalaupun ada delay sedikit ya, masih wajar lah karena emang chipset yang dipakai masih kelas menengah, belum flagship. Apalagi ini HP umurnya udah hampir 4 tahun. Jadi kalau ada penurunan performa itu cukup wajar. Buat haptic feedbacknya juga biasa saja, tipikal HP kelas mid-range lah. Karena kalau buat ngetik masih kerasa getarannya, bukan getaran yang halus gitu, tapi masih getar biasa kayak di HP-HP mid-range lainnya. Dan untuk multitasknya sudah bisa sampai 10 jari sentuhan. Lanjut ke bagian audionya. Samsung Galaxy A50 ini masih mempunyai jack audio 3,5 mm, jadi masih bisa menikmati lagu dengan headset kabel. Speaker di HP ini hanya mengusung single speaker yang letaknya di bagian bawah kanan. Untuk kualitasnya standar aja, dengan volume power yang biasa juga, tidak terlalu lantang. Jadi kalau di tengah keramaian pasti kurang terdengar, biarpun volumenya sudah dimentokin. Bassnya juga agak kurang ya. Overall untuk speakernya ini standar aja, dan berikut contoh suaranya. Lanjut ke bagian kamera. HP ini mempunyai setup 3 kamera belakang, diantaranya kamera utama beresolusi 25 megapiksel f/1.7, 8 megapiksel ultrawide f/2.2, dan 5 megapiksel lensa depth sensor. Lalu untuk kamera selfie-nya beresolusi 25 megapiksel. Untuk hasil fotonya sudah cukup lumayan, detail yang ditangkap sudah cukup baik,
dynamic range juga lumayan bagus. Untuk warnanya terlihat cukup natural. Tapi entah kenapa kalau buat ambil foto daun, hasil warnanya jadi agak hijau pekat, kayak beda warna gitu sama aslinya. Dan untuk hasil foto malam harinya juga masih standar aja. Night mode-nya cukup terang, cuman detailnya aja yang kurang bagus. Oke guys, ini adalah contoh perekaman video dari Samsung Galaxy A50 di resolusi 1080 30 fps. Kayak gini kalau buat jalan ya. Ini kalau saya lihat dari preview layarnya ini kayaknya ini stabil kalau buat jalan. Kalau buat musim kayak gini oke guys, ini adalah contoh perekaman video dari kamera depan dari Samsung Galaxy A50 di resolusi 1080 30 fps. Kayak gini ya kalau buat jalan ya. Kalau menghadap langit kayak gini, kayak menghadap backlight, ini kondisinya agak mendung, jadi mataharinya ini nggak kelihatan. Lalu bahas tentang performa chipsetnya. Samsung Galaxy A50 ini ditenagai chipset Exynos 9610 yang berfabrikasi 10 nanometer. Kalau saya baca-baca artikel, Exynos 9610 sejajar dengan Snapdragon 660 lah. Tapi menurut saya untuk efisiensi daya harusnya sih lebih adem Exynos ya, karena sudah berfabrikasi 10 nanometer. Skor benchmark di aplikasi Antutu versi 9 bisa mencapai 214 ribuan. Skor ini sedikit lebih rendah dibandingkan dengan Samsung A31 yang pernah saya review beberapa waktu lalu. Untuk bermain game seperti PUBG masih terasa lancar dan cukup playable. Setelan grafiknya bisa sampai smooth ekstrim dan balance. Tidak jauh berbeda dengan sidik jarinya. Untuk NFC belum ada di HP ini. Memang di tahun 2019 fitur NFC belum banyak dimiliki oleh HP kelas mid-range, cuma dipunyai oleh HP-HP flagship. Sertifikasi IP rating juga belum ada di HP ini, tapi menurut saya juga termasuk wajar.
Lalu untuk baterainya, HP Samsung Galaxy A50 ini mempunyai kapasitas baterai sebesar 4000 mAh. Memang terbilang kecil ya untuk ukuran HP di tahun 2023 ini. Jadi jika pemakaian HP ini dirasa agak boros itu termasuk wajar, karena memang kapasitasnya yang kecil. Umur HP ini juga sudah lumayan lama, jadi wajar jika performa baterainya juga berkurang. Screen on time-nya hanya 3 jam 48 menit. Itu sebagian besar untuk nonton YouTube dan main game. Sisanya buat sosmed. Untuk kecepatan ngecasnya, Samsung Galaxy A50 ini mempunyai kecepatan ngecas sebesar 18 watt. Ngecas dari 20% ke 100% membutuhkan waktu sekitar 1 jam 40 menit. Jadi kesimpulannya, HP ini masih bisa buat dipakai harian, untuk HP utama atau buat HP kedua, karena masih bisa menjalankan berbagai aplikasi sosial media atau untuk bermain game tipis-tipis. Tampilan layarnya juga sudah Super AMOLED, serta adanya fingerprint dalam layar yang mungkin tidak ditemui di HP 1 jutaan yang lain. Tapi yang harus diperhatikan jika membeli HP ini adalah baterainya yang tidak seawet HP keluaran zaman sekarang. Oke guys, sekian dulu review saya tentang Samsung Galaxy A50 di tahun 2023 ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa tekan tombol like dan subscribe ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.